Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur dan dari Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan serta rahmatnya, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini sama-sama memperdalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian, majelis yang sangat singkat ini menjadi sebab yang paling besar kita akan dimasukkan dan digolongkan sebagai hamba Allah yang akan masuki surganya di yaumil qiyamah nanti. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan dan haturkan buat baginda kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliaulah sehingga alhamdulillah kita dapat hidup di bawah indahnya naungan Islam, dan mudah-mudahan jamaah sekalian kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengarkan sebuah nama Luqmanul Hakim, maka jamaah sekalian tentu kita akan mengingat salah satu surat yang Allah cantumkan namanya di dalam Al-Quran sebagai surah Luqman. Kalaupun kita kembali kepada ciri-ciri beliau, dari fisik beliau, seperti yang disebutkan oleh para ulama kita di dalam tafsir, beliau adalah orang yang pendek, orang yang memiliki kulit yang berwarna hitam seperti halnya Bilal bin Rabah, karena Luqmanul Hakim ini adalah berasal dari negara Bilal bin Rabah, negara Habasyah, ataupun yang biasa kita kenal dengan sebutan sekarang Ethiopia. Dan Luqmanul Hakim ini juga jamaah sekalian, kakinya itu pecah-pecah. Bahkan dia adalah termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki banyak sekali kekurangan. Akan tetapi jamaah sekalian, di balik kekurangan yang dimiliki oleh Luqmanul Hakim dari sisi penciptaan Allah Subhanahu wa taala, lantas kenapa Allah mencantumkan nama Luqmanul Hakim ini sebagai nama sebuah surat di dalam Al-Qur'an? Nah, ini menjadi pertanyaan besar durus minandaita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nama Luqmanul Hakim di dalam Al-Qur'an? Dia bukanlah seorang nabi, bukanlah seorang sahabat, bukanlah seorang tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Dan ternyata jamaah sekalian, salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mencantumkan nama Luqmanul Hakim ini sebagai nama sebuah surat di dalam Al-Qur'an, karena bentuk ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi salah satu saksi kebenaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah tidak akan pernah melihat, tidak akan pernah menilai seorang hamba dari sisi wajah mereka, postur tubuh mereka. Kalaupun kita kembali kepada ciri-ciri Luqmanul Hakim tadi, dia adalah seorang hamba yang banyak sekali memiliki kekurangan. Sudah hitam, pendek, rambutnya pun kribo, disebutkan di dalam tafsir.
Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan tolak ukur penilaian terhadap seorang hamba itu banyaknya harta yang kita punya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa jamaah sekalian? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala hanya menilai dari kita seorang hambanya dari amalan-amalan hati kita. Dan juga terhadap amalan-amalan ibadah kita yang kita lakukan setiap harinya. Nah, oleh karena demikian, Luqmanul Hakim ini karena tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dicantumkan namanya di dalam Al-Qur'an. Dan ini juga menjadi saksi firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum", seperti disebutkan di dalam surah Al-Hujurat. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kita. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak sejarah kehidupan Luqmanul Hakim ini, insyaallah pada malam hari ini kita akan mengambil satu poin saja yang berkaitan dengan rentetan nasihat Luqmanul Hakim untuk anaknya yang disebutkan di dalam surah Luqman, mulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan secara keseluruhan. Ayat yang ke-12 Allah mengatakan, "Walaqad atayna Luqmanal hikmah." Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah hikmah kepada Luqmanul Hakim, jamaah sekalian. Anishkur lillah. Dan salah satu hikmahnya itu Allah perintahkan kepada Luqmanul Hakim untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Karena sesungguhnya kesyukuran itu jamaah sekalian, yang jika Allah memberikan kenikmatan di rup seminandaita, maka itu adalah salah satu bentuk kesyukuran buat diri kita sendiri. Karena kesyukuran itu jamaah sekalian akan kembali kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ini ayat yang mungkin sudah kita hafal jamaah sekalian. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, entah itu nikmat yang Allah berikan mungkin sedikit menurut kita ataupun banyak, pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum. Karena jamaah sekalian, ketika kita mengucapkan kesyukuran itu atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan buat kita. Dan begitu pun sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan barang siapa yang mengkufuri ataupun yang tidak mau bersyukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, ancaman yang paling berat yang Allah sampaikan, sesungguhnya azab Allah yang Allah sediakan adalah azab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapanpun dan dimanapun kita berada, seandainya kita mendapatkan kenikmatan itu, marilah kita pandai bersyukur kepada Allah. Yang sebenarnya Allah tidak membutuhkan kesyukuran dari seminandaita, akan tetapi kita yang membutuhkan kesyukuran itu. Karena dengan kesyukuran itu jamaah sekalian, seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran tadi, akan menambah kenikmatan dari Allah. Yang jikalau sebaliknya, kata Allah, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Lanjutan ayat yang ke-12. Dan barang siapa yang tidak mau bersyukur ataupun mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka sesungguhnya Allah jamaah sekalian, Maha Kaya yang tidak membutuhkan kesyukuran dan imbalan dari kita. Sebagaimana yang Allah sebutkan juga di dalam surah Adz-Dzariyat. Begitupun Allah yang memberikan kita rezeki, yang sebenarnya Allah tidak membutuhkan imbalan, kita lah yang sebenarnya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan di akhir ayat yang ke-12 ini, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan juga Maha terpuji. Ini sebagai pembukaan. Allah memberikan gambaran utama tentang hikmah yang diberikan kepada Luqmanul Hakim. Nah, jamaah sekalian, masuklah
pada nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim buat seorang anaknya. Apa kata Luqmanul Hakim? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya sambil memberikan nasihat. Dan ada salah satu kalimat yang harus kita ambil di sini jamaah sekalian, ya bunayya. Dari sisi tadaburnya, kita ketika ingin memanggil seorang anak, maka panggilah dengan panggilan yang menyejukkan hati mereka. Coba kita kembali kepada ungkapan Luqmanul Hakim, yang padahal jamaah sekalian di dalam bahasa Arab itu arti anak ada waladun, ada ibnun. Akan tetapi Luqmanul Hakim tidak memilih dua kalimat ini. Dia memilih kalimat ya bunayya, wahai anakku sayang. Dan itu yang harus bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Palandai zaman akhir. Banyak maaf jamaah sekalian, terkadang kita mendengarkan mereka memanggil anaknya dengan panggilan banyak maaf, anak lako, anak setan, dan lain sebagainya. Kalau sok dikembali dikap anak cok inang, kandai juga yang ade. Usahakan jamaah sekalian, ketika kita ingin memanggil anak kita, maka panggilah dengan sebutan yang akan menyejukkan hati anak-anak kita. Lalu kemudian jamaah sekalian, nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim buat anaknya adalah nasihat yang begitu besar. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan pernah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun yang biasa kita kenal dengan kesyirikan jamaah sekalian. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa Luqmanul Hakim memilih nasihat yang pertama yang disampaikan kepada anaknya adalah tentang kesyirikan? Ternyata jamaah sekalian disebutkan oleh para ulama kita di dalam kitab tauhid yang berkaitan dengan masalah akidah. Kalaupun kita terjatuh dalam kesyirikan itu jamaah sekalian, ancaman yang paling besar, kalaupun kesyirikan besar, maka semua amalan ibadah yang pernah kita lakukan akan hangus sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sebab yang paling besar kenapa Luqmanul Hakim ini memberikan nasihat tentang bahaya kesyirikan bagi anaknya. Makanya jamaah sekalian, ketika kita ingin menasihati anak kita, mari kita ajak mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita mengingatkan akan bahaya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jamaah sekalian, yang namanya ibadah dan juga kesyirikan adalah dua hal yang tidak akan pernah bersatu sampai kapanpun. Banyaknya ibadah yang kita lakukan, akan tetapi kita terus menjalankan kesyirikan ini, maka jangan pernah kita mengharapkan sedikit pun pahala di sisi Allah atas amalan ibadah yang kita lakukan. Karena akan sia-sia jamaah sekalian. Salah satu kesyirikan yang sering terjadi di tengah-tengah kita jamaah sekalian, perdukunan. Yang walaupun kalau bahasa daita konen mee bunebe tantanggaran dom sihir ngianga, tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ibadahnya. Dan bahkan dia termasuk golongan yang akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah sekalian, dari nasihat yang pertama ini, mari kita jadikan sebagai pelajaran yang begitu besar untuk menghindarkan diri kita dari bahaya kesyirikan tersebut. Karena jamaah sekalian, tempat yang Allah siapkan seperti kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, yang Allah siapkan itu cuma dua di akhirat nanti. Entah itu surga atau neraka. Bagi mereka yang berada di jalan yang tidak benar, maka mereka akan ditempatkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan ditempatkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian jamaah sekalian, mada percepat saja. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna syirka la zulmun azim. Nah, setelah Luqmanul Hakim ini melarang anaknya untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, Luqmanul Hakim ini memberikan alasan kenapa ada larangan terhadap kesyirikan tersebut. Ternyata jamaah sekalian,
Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ancaman tadi jamaah sekalian yang kita sebutkan akan kekal di dalam neraka bagi mereka yang melakukan kesyirikan besar. Di ayat yang lain Allah mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ini ancaman yang kedua. Sesungguhnya Allah kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di balik itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kemaksiatan yang lainnya bagi Allah yang kehendaki. Nah, ini jamaah sekalian, maksudnya tidak akan mengampuni di sini ketika kita jatuh dalam kemaksiatan, misalkan pada hari ini ataupun kesyirikan ini 2-3 hari ke depan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalaupun kita tobatnya benar-benar tobat, insyaallah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di sini jamaah sekalian, yang jikalau kita mati di atas kesyirikan tersebut, Allah tidak akan pernah mengampuni. Makanya jamaah sekalian, di nasihat yang pertama ini, mari kita hindarkan diri kita dari setiap kesyirikan, baik kesyirikan kecil maupun kesyirikan besar, karena bahayanya begitu besar. Itu nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim tentang bahaya kesyirikan. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin." Nasihat yang kedua kata Luqmanul Hakim, kami telah mewasiatkan kepada seluruh umat manusia. Di sini Allah menggunakan kalimat an-nas, yaitu menyeluruh yang muslim ataupun yang non muslim, mencakup semuanya. Allah perintahkan untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua semenandai jamaah sekalian. Dan ini nasihat yang akan mengingatkan kita tentang keutamaan derajat kedua orang tua kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika jamaah sekalian, ada sahabat yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Siapakah orang yang paling pantas yang aku bisa berbuat baik kepadanya? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian? Jawaban yang pertama, qala ummuka, ibumu. Kemudian sahabat ini kembali bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma man?" Qala ummuka. Kemudian siapa wahai Rasul? Jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam berulang sebanyak 3 kali, ummuka, ibumu, sampai 3 kali. Lalu kemudian qala tsumma man? Qala abuka. Pertanyaan yang keempat, kemudian siapa wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian jamaah sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di jawaban yang keempatnya, abuka, bapakmu. Ini adalah memberikan bala ataupun pelajaran buat kita bahwa kedudukan kedua orang tua kita di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu tinggi derajatnya. Dan kalaupun kita balik kepada ayat yang ke-13 tadi jamaah sekalian ataupun yang ke-14, nasihat yang pertama tentang hak-haknya Allah. Lalu kemudian Allah sandingkan urutan yang kedua tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua semenandaita. Di mana pada zaman ini jamaah sekalian banyak terjadi seorang istri sudah berubah kedudukannya menjadi seorang bidadari di hadapan seorang suami. Seorang ibu berubah kedudukannya menjadi seorang pembantu bagi anak-anak kita. Jamaah sekalian, demi Allah, mada sampaikan demi Allah, yang jikalau semenandaita berjalan dari timur menuju ke barat, utara menuju ke selatan, tidak akan pernah kita dapatkan orang yang paling tinggi derajatnya seperti kedua orang tua kita, khususnya seorang ibu. Ada seorang anak muda jamaah sekalian di masa para sahabat, yang ketika pada saat itu ia membeli seekor keledai.
Dia manfaatkan keledai ini untuk ia gendong dari kaki gunung menuju puncak gunung selama 1 bulan lamanya. Gunanya untuk apa jemaah sekalian? Supaya ia bisa menggendong ibunya dari negeri Yaman menuju Makkah Mukarramah untuk melakukan ibadah haji. Setelah ia melakukan ibadah haji itu jemaah sekalian sudah menggendong jarak begitu jauh dari Yaman ke Makkah. Setelah itu tawaf sebanyak 7 kali, begitupun sa'i. Dia bertanya kepada Abdullah bin Umar. Satu pertanyaan, wahai Abdullah bin Umar, apakah apa yang aku lakukan ini menggendong seorang ibu dari Yaman sampai ke Makkatul Mukarramah, tawaf dan selesai melakukan ibadah haji sudah membalas satu tetesan keringat seorang ibu ketika ia melahirkanku? Apa jawaban Abdullah bin Umar jemaah sekalian? Sama sekali belum bisa membalas kebaikan seorang ibu yang walaupun hanya setetes keringat yang ia keluarkan ketika mereka melahirkan kita. Banyak di antara kita yang kita agung-agungkan adalah anak dan istri kita. Akan tetapi kedua orang tua kita biarkan begitu saja. Kita membelikan untuk anak istri kita barang begitu berharga, akan tetapi ketika buat orang tua Seminandaita tidak pernah kita berikan apa yang sangat berharga nilainya di sisi kedua orang tua Seminandaita. Makanya jemaah sekalian, bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua, maka manfaatkanlah semasa mereka masih hidup. Karena jemaah sekalian, di antara pintu surga yang Allah berikan buat kita begitu banyak, dan pintu yang paling mudah yang bisa kita masuki adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan biarkan jemaah sekalian, pintu-pintu surga yang Allah siapkan di depan kita ini hilang begitu saja tanpa kita manfaatkan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiatnya kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, khususnya seorang ibu, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Mungkin kita yang laki-laki belum pernah merasakan jamaah sekalian, ketika seorang ibu ataupun seorang istri hamil sebanyak 9 bulan, mereka merasakan kesusahan. Begitu berat kehidupan mereka. Setelah mereka melahirkan, mereka menyusui anak-anak kita selama 2 tahun lamanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jamaah sekalian, kita yang sudah tumbuh besar dan dibesarkan oleh kedua orang tua Seminandaita, dan ketika kita besar, kita tidak mau memanfaatkan dan berbakti kepada kedua orang tua Seminandaita. Lagi-lagi mada ingatkan, bagi Tadohoy ataupun kita semuanya yang masih memiliki kedua orang tua, mari kita manfaatkan untuk berbakti kepada mereka. Lalu kemudian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wasiatnya. Anishkurli. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah mengatakan, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidaik. Dan kemudian jamaah sekalian, setelah Allah memerintahkan untuk bersyukur kepada Allah, lalu Allah perintahkan kita untuk bersyukur kepada kedua orang tua Seminandaita. Lalu kemudian jamaah sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilayyal masir, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita kembali. Maka jamaah sekalian, kalaupun selama ini kita banyak durhaka kepada kedua orang tua Seminandaita, mari kita segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di ayat yang ketiga nanti yang akan kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan segala macam bentuk kemaksiatan yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, yang jikalau kedua orang tua kita yang pada awalnya Allah perintahkan untuk berbakti kepada mereka, lalu kemudian jamaah sekalian,
Yang jikalau kedua orang tua kita ini memaksa kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal yang dilarang oleh agama kita, Allah mengatakan, "Fala tuti'huma", jangan pernah engkau mentaati keduanya. Yang berkaitan dengan masalah kemaksiatan. Lalu kemudian jamaah sekalian, sudah belum? Lalu kemudian jamaah sekalian, Allah mengatakan wasahibuhuma ma'rufa. Kalaupun yang berkaitan dengan masalah kehidupan dunia ataupun yang berkaitan dengan kebaikan, mari kita berbakti kepada kedua orang tua semenandaita. Ma'asyiral muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya kita mau sampaikan secara keseluruhan, tapi qadarullah tadi mada sedikit telat karena tadi sampai jam 6 kurang seperempat menit mada isi kegiatan Ibu PKK di Desa Campa, makanya ketelat. Ya, insya Allah mudah-mudahan nasihat ini jamaah sekalian bisa kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan kedepannya. Insya Allah mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesempatan. Dan sebelumnya mada mohon maaf kepada jamaah sekalian karena apa yang mada sampaikan sangatlah singkat, dan mudah-mudahan yang sangat singkat ini bermanfaat bagi diri mada pribadi dan umum kepada jamaah sekalian. Dan akhirnya mada tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.